Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Siap dong kakak. Ya, mari semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Kita ulang sekali lagi ya. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, sudah tidak terasa kita memasuki bulan Desember dan tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal. Oh iya kakak, adik-adik di rumah lagi sementara ujian semester. Mari kita doakan mereka supaya mereka bisa menjawab soal-soal dengan baik. Ya, nanti kita akan doakan bersama, tapi adik-adik harus ingat ya, selalu jaga kesehatan agar dalam mengerjakan soal-soal, adik-adik tetap sehat dan kita akan sebentar lagi menyambut hari Natal. Ya, adik-adik kita akan masuk dalam Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 11. Mazmur pasal 97 ayat 11. Nanti kakak akan bacakan, adik-adik ikutin di rumah ya. Kita mulai. Mazmur pasal 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa Allah yang besar.
Saat ini kami mau mendengar cerita-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, boleh kami terima dan kami lakukan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sampai bertemu kembali bersama dengan Kakak Jelly di sini. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab kita yang terambil dari Kitab Lukas. Nah, pada suatu waktu ada seorang bapak yang sudah sangat tua sekali. Dia bernama Bapak Zakaria. Bapak Zakaria memiliki seorang istri yang juga sudah tua sekali, bernama Ibu Elisabet. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi memiliki seorang anak. Nah, pada waktu itu Ibu Elisabet pulang ke rumah, sedangkan Bapak Zakaria memiliki tugas di bait suci karena Bapak Zakaria adalah seorang imam di bait suci. Pada waktu itu Bapak Zakaria memiliki tugas untuk membakar ukupan di dalam bait suci, sehingga Bapak Zakaria masuk ke dalam bait suci. Ya, pada waktu itu sementara Bapak Zakaria sedang di dalam bait suci, teman-temannya menunggu Bapak Zakaria di luar, tidak boleh masuk. Hanya satu saja yang boleh masuk. Sementara Bapak Zakaria sedang membakar ukupan persembahan untuk Tuhan, tiba-tiba ada seorang malaikat yang datang di samping mezbahnya. Bapak Zakaria kaget. Siapa itu? Dan Bapak Zakaria sangat ketakutan sekali. Tetapi malaikat ini mengatakan kepada Bapak Zakaria, "Hai Bapak Zakaria, jangan takut. Aku membawakan kabar yang baik bagimu. Karena istrimu Ibu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus memberi nama anak laki-laki itu Yohanes." Wah, Bapak Zakaria senyum-senyum sendiri. Kemudian Bapak Zakaria mengatakan, "Bagaimana mungkin kami akan memiliki seorang anak? Aku dan istriku sudah sangat tua sekali. Kami tidak mungkin memiliki anak." Wah, malaikat kemudian mengatakan kepada Bapak Zakaria untuk meyakinkannya, "Bapak Zakaria, aku adalah Gabriel. Aku yang melayani Tuhan Allah. Dan aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepadamu dan kepada Ibu Elisabet. Nah, karena engkau tidak mempercayai kata-kataku tadi, mulai saat ini engkau menjadi bisu sampai pada hari kejadian istrimu benar-benar melahirkan." Wah, Bapak Zakaria akhirnya keluar dari bait suci. Tetapi Bapak Zakaria tidak bisa berkata-kata. Seperti yang kata malaikat katakan tadi, Bapak Zakaria bisu. Nah, teman-temannya tadi dan orang banyak yang menunggu di luar bait suci yang mengatakan, "Wah, Bapak Zakaria kok lama banget ya di dalam bait suci?" Saat Bapak Zakaria keluar dan Bapak Zakaria tidak bisa berkata-kata alias bisu, mereka tahu, wah, pasti ada terjadi di dalam bait suci, sehingga Bapak Zakaria tidak bisa berkata-kata.
Akhirnya Bapak Zakaria pulang ke rumah. Dia menyampaikan kepada Ibu Elisabet atas apa yang sudah dialaminya di bait suci. Ibu Elisabet sangat percaya dan dia sangat senang mendengar kabar. 5 bulan kemudian akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikatnya terjadi. Ibu Zakaria mengandung dan Bapak Zakaria sangat senang sekali karena Tuhan sudah mengasihi keluarga mereka dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dengan kehamilan Ibu Elisabet. Ya adik-adik, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mereka sangat baik, mereka mengasihi Allah. Tuhan mengasihi Ibu Elisabet dan Bapak Zakaria dan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Jadi adik-adik yang kakak sayangi juga, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan menyayangi kita. Dia memberikan berkat yang baik kepada kita. Ya, cerita Alkitab kita sampai di sini dulu ya. Kita tutup. Judul cerita kita pada saat ini adalah Bapak Zakaria bertemu malaikat Allah. Oke, jaga baik-baik di rumah ya. Nanti Alkitabnya dibaca dengan orang tuanya. Oke, sampai jumpa di minggu depan dalam acara sekolah minggu. Dadah. Ya, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Tapi pada saat ini kakak akan membacakannya dari ayat 24 sampai 25. Dalam judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Ikutin kakak ya gerakannya. 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sekali lagi ya. 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Ya adik-adik jangan lupa dihafal ya di rumah.
Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita siapkan sikap kita. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang besar. Saat ini kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar melalui cerita yang sudah dibawakan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa sekolah. Tuhan kiranya memberikan anak-anak kami kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa juga untuk orang tua dalam merawat, mendidik anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kasih yang berasal daripada-Mu. Kami mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan boleh dapat kami gunakan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami Tarakan tercinta. Tuhan memberikan kami kesabaran, memberikan kami kesehatan, jauhkan kami dari mara bahaya. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami dalam memberikan pelayanan publik kepada kami. Inilah doa kami berdoa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Kita ulangi sekali lagi. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah sekolah minggu kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan.
Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Shalom. Shalom.